guys, ketemu lagi dengan gua Reza Rusandi, pastinya hanya di Day Rider. Dan di sebelah gua udah ada cowok keren yang merupakan founder dari Old Blue, sebuah brand jeans internasional yang berbasis di Indonesia. Halo guys, gua Ahmad Wijaya, bisa dipanggil dengan Yaya. Di sini founder dari Old Blue Co. Oke, sob, siap ngobrol-ngobrol? Siap, lanjut. Here we go. Oke ya, lu sebagai founder dari Old Blue nih, pertanyaan pertama gue adalah, lu pertama banget passionnya di jeans atau di bisnis? Yang mana yang duluan? Jauh lebih ke denim sih kalau gue emang. Oke. Jadi emang gue udah lumayan lama sih main di denim itu. Sekitar tahun 2006-2007 sih waktu itu mulainya. 2006-2007? Itu jauh sebelum Old Blue itu ada sebenarnya. Old Blue kan baru 2010-an. Apa yang membuat lu jatuh cinta sama denim? Kalau gue lebih suka denim tuh lebih ke sisi historiknya sih, lebih ke cerita-cerita apa sih sebenarnya di balik denim. Terus juga menurut gue menarik banget sih kayak denim atau jeans lah kita sebutnya. Kalau denim kan bahannya bisa bertahan dari tahun 1890-an sampai sekarang dan itu masih kayak masih relatable gitu. Dan itu menurut gue sih sangat menarik banget. Kayak nggak ada garment lain yang bisa kayak gitu selain si jeans itu. Oh, kekuatan historik yang bertahan sampai sekarang ya? Kenapa dia bisa sampai segitu lamanya? Pasti kan ada sesuatu nilai sentimental yang nggak bisa dijelasin dong. Itu kenapa gue tertarik banget ngulik si denim itu dari awalnya dulu kayak gitu. Akhirnya lu membuat Old Blue, mendirikan Old Blue? Yes. Kapan itu? 2010-an waktu itu, Old Blue berdiri. Initial idea-nya sih waktu itu tahun 2009-an sih seingat gue. Oke, gimana ceritanya tuh sampai akhirnya, gue mau bikin brand jeans bernama Old Blue? Nah, jadi gue cerita sedikit dulu kali ya, background-nya. Jadi di medio-medio tahun 2009-2010 itu emang terutama raw denim trend ya. Di Jakarta pada umumnya, di Indo juga, itu lagi naik banget tuh, lagi booming banget deh. Jadi kayak waktu itu kayak setiap hari ada aja tuh brand-brand local brand mostly yang bermunculan dari tahun 2009-2010. Tapi pas gue liat, gue waktu itu sebagai denim head saja kacamatanya, sebagai penggila denim aja. Kalau gue liat tuh mereka yang ditawarin tuh kualitasnya sama-sama aja, sorry to say waktu itu ya. Terus juga sampai ke output produk yang mereka tawarkan juga sama-sama aja. Waktu itu kan lagi zaman emang kayak skinny denim dan lain-lain itu ya. Betul. Nah, dan gue liatnya itu nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara satu brand dan brand yang lainnya. Kalau in term of local brand wise ya. Nah, makanya waktu itu gue yang emang background gue tuh lebih suka kayak berbau vintage American gitu. Terutama juga denim culture yang di sana. Nah, makanya itu tuh gue coba bawa nih si pemahaman gue atau kayak aliran gue ke brand si Old Blue ini, menawarkan sesuatu yang entirely different lah mungkin di denim industry pada waktu itu. Dimana intinya sih sebenarnya yang diutamain dari jeans itu ya fungsinya, nggak hanya sebatas kayak lo pakai aja untuk fashion atau segala macem. Sebenarnya kan sekarang udah agak shifting tuh kan dari yang function banget sampai ke sekarang ke fashion. Nah, sebenarnya si Old Blue itu singkatnya dan ya misinya itu ya pengen bawa si jeans itu balik lagi ke fungsi dasarnya aja gitu. Mengembalikan ya. Originality-nya seperti apa, dan kenapa originality-nya kita ambil American vintage workwear ya karena itu emang originalnya dari sana. Hal spesifik apa sih yang lu cari di bahan yang diimpor ini? Sebenarnya kalau yang paling jamak ya mungkin, atau enggak mungkin kita coba lagi mulai main di denim ataupun dry denim atau raw denim pada umumnya, pada khususnya itu pasti orang suatu saat akan pada titiknya dia tahu istilah salvage denim. Salvage denim. Apa tuh bro? Itu sebenarnya kalau teknisnya agak panjang emang. Jadi kayak dia tuh spesifik bahan yang cuman bisa diproduksi oleh mesin-mesin shuttle zaman dulu. Mesin-mesin tenun zaman dulu, jadi cuma yang mau dipakai dan cuma bisa diproduksi oleh mesin-mesin tenun zaman dulunya. Wow. Itu sangat scientific, jadi kayak dari tahun 18, pokoknya di late 19th century sampai ke 1940-an seingat gue, habis itu udah di-discontinue semuanya. Nah, pabrik yang bisa menghasilkan bahan-bahan itu kan terbatas kan. Jumlahnya. Nah, dan itu yang kita coba pengen bawa di Old Blue sih, salvage denim gitu. Modalnya dari mana, Sob? Ada cerita lucu sih soal modal sebenarnya. Jadi sebelum si Old Blue mulai itu gue ada beberapa bisnis sebenarnya. Nggak jauh dari denim sih sebenarnya. Jadi kayak gue waktu itu gue ada channel dari luar kan, soalnya waktu itu dari Jepang maupun dari Europe, dari Amerika gitu. Dulu waktu itu belum banyak tuh yang bisa kayak lo mau beli brand Jepang atau brand US yang soal denim itu di sini nggak ada yang bawa, dan juga waktu itu orang malas kan dan belum tahu juga cara gimana buat beli di luar segala macam. Nah, waktu itu gue sebagai kayak perantaranya gitu, gue proxyin mereka yang mau beli, terus gue beliin ya, terus gue markup harganya segala macam. Ada juga beberapa yang emang gue ready stockin gitu sih, beberapa
brand denim dari luar. Yang lu yakin bakal laku gitu ya? Iya, soalnya waktu itu emang nggak ada supply sama sekali. Demandnya ada, gue tahu karena yang di di Darahku Biru dan di forum-forum itu juga ada demandnya lumayan. Cuman mereka nggak tahu mau beli di mana. Cuman waktu itu gue mikir, aduh kayak kalau gini-gini terus agak malas juga ya. Maksudnya gue nggak gedein brand orang doang dong jadinya. Brand dari Jepang gue gedein di sini. Turn back-nya buat gue paling cuma sisi finansial doang gitu kan. Gue pengen yang lebih dari itu sih. Akhirnya dari awal gue buat si bisnis kecil-kecilan itu, gue emang udah ada kayak suatu long term goal-nya, pengen semua di saving terus buat brand sendiri. Oh, berarti dari tabungan itu modalnya ya? Old Blue itu akhirnya dari sana. Oke, pertama kali berdiri Old Blue itu produk yang dikeluarkan ada berapa jenis? Dikit sih, cuman 2 waktu itu. Celana, dua-duanya celana. Dan itu kita cuman modal dasar Old Blue itu cuman kayak sekitar 20 meter bahan sih. 20 meter bahan. Selvedge denim dari US waktu itu. Itu kalau lo jadiin celana kayak cuma sekitar 6 pairs mungkin. Jadi sekecil itu. Oke. Nah, sekarang udah berapa jenis produk bro yang dijual sama Old Blue? Kita lumayan banyak sih, soalnya kita kan nggak cuma denim, cuman kita ada juga kayak outdoors, jaket, terus kayak cotton soon kita ada kayak t-shirt, terus sweatshirt, sampai ke kayak leather accessories kayak belt, dompet segala macem. Kalau SKU per tahun mungkin ya sekitar 50-60an SKU lah artikel. Itu desain-desainnya siapa? Lu yang ngedesain? Apa lu punya tim yang ngedesain? Apa? Kebetulan kalau produk desain masih gue yang handle. Wow, semuanya jaket, celana, jeans. Kalau t-shirt udah grafik, kalau udah grafik kayak begitu kita ada desainer sendiri. Kalau untuk yang garment desain segala macam masih gue yang megang sih. Jadi biar nggak lepas aja sih ininya kayak benang merahnya di waktu itu. Sorry bro, lu kuliah jurusan? Gue di ekonomi dulu. Karena gue tertarik banget nih ketika orang yang beda jurusan kemudian dia bisa. Wah, gue banting setirnya jauh banget sih bro. Iya, lu banting setirnya jauh banget sob. Gue dari dulu UI ngambil manajemen, terus concentrating di human resource. Sekarang kerjaan gue ngejahit. Gimana caranya lu belajar dan ningkatin tes tentang desain jeans? Gue kalau soal jeans mau nggak mau harus gue belajar dari awal sih. Gue belajar pola, sampai belajar jahit juga. Kalau sekarang mungkin udah karatan sih. Kalau disuruh jahit mungkin gue nggak terlalu ini banget juga. Terus belajar soal, gue bilang sih basic knowledge itu penting sih buat kita sebagai desainer ya. Jadi kayak lo bakal tahu nih apa yang bisa dilakuin, apa yang bisa enggak. Terus atau apa mungkin suatu desainnya sangat-sangat kayak banyak halangannya, gimana cara lo buat nanggulanginnya in term of technical material gitu loh. Jadi kayak banyak membantu sih menurut gue hal-hal yang teknis kayak gitu. Berarti lo ada ngambil kursus? Enggak sih, otodidak aja. Kalau kayak ngejahit, gue ngeliat dari penjahit gue aja, dia sering ngejahit, terus gue coba lihat, terus akhirnya gue praktekin sendiri. Ya akhirnya lumayan bisa aja sih. The power of observing. Ada berapa marketplace yang Old Blue bekerja sama, dan apa kriteria yang harus dipenuhi sebuah marketplace untuk membuat Old Blue oke, kita jual di tempat lo? Yang gue lihat sih kalau dari marketplace harus bisa nonjolin kayak pribadinya kita tuh. Jadi kalau kita bisa stand out di sana, entah itu dalam bentuk apapun ya, kan mereka punya banyak feature segala macam. Kalau itu udah bisa terpenuhi, nah itu menurut gue masih bisa agak masuk di sana sih. Oke, menjaga eksklusivitas dari Old Blue. Jadi emang kita buatnya sengaja agak susah dicari dimanapun gitu sih, kecuali di official ini kita, channel-channel kita. Gue ada baca di official website-nya Old Blue. Quote unquote, Old Blue menawarkan jeans dengan cara yang paling simple, paling basic, tanpa gimmick, tanpa marketing yang berlebihan, tanpa kemasan yang mahal. Nah, dalam kamus Old Blue nih sebagai perusahaan, kapan marketing dikatakan berlebihan? Ini aja sekarang hampir semuanya kan pakai, gue nggak bilang itu salah ya. Maksudnya kan semua brand juga punya cara dia sendiri kan. Indian. Kayak misalnya kayak influencer atau apapun itu, Old Blue tuh nggak pernah pakai sebenarnya. Bisa dilihat tuh jejak digital ya. Wah, kayak politikus ya. Kita belum pernah pakai yang kayak gitu-gitu, dan belum pernah ada kayak Instagram ads gitu-gitu juga kita belum pernah pakai. Jadi emang untuk social media, khususnya Instagram itu fully organik sih. Jadi bener-bener followersnya real, terus segala macamnya gitu. Dan kita emang lagi pengen coba sampai segimana sih bisa ngebawa kita kalau kita keep it organic gitu. I see. Ya, lagi-lagi emang si passion itu, walaupun kita udah sering denger gitu ya, cuman ya Indian itu yang matter sih. Jadi kalau buat gue passion tuh sesimpel apa yang
wakes you up every morning. Hal apa yang membangunin lo di setiap hari, nah itu passion lo sebenarnya.